cry. Sore itu, Zara, Ziva, dan Cia sedang mengerjakan tugas prakarya sekolah. Kalian berdua tahu nggak? Ada sesuatu yang baru di komplek kita. Tadi pas aku dijemput mamaku pulang sekolah, aku lihat ada toko permen baru di ujung komplek. Desain tokonya lucu banget, kayak di film-film fantasi gitu. Katanya permennya enak banget, impor, dan yang paling penting, murah banget. Seriusan, Zar? Demi apa? Wah, kok aku nggak lihat ya? Kamu kan tahu sendiri aku ini pencinta manis nomor 1. Segala jenis permen, mau yang asam, manis, atau kenyal, aku pasti suka. Kita harus ke sana sore ini juga. Pokoknya harus coba. Tunggu dulu deh. Ujung komplek, maksud kamu tikungan dekat tanah kosong yang banyak pohon beringin tua itu? Jalanan di sana kan sepi banget. Lampu jalannya juga sering mati kalau malam. Agak gelap lagi. Aku hampir nggak pernah ke sana kalau nggak terpaksa. Kok tiba-tiba ada toko permen buka di tempat terpencil kayak gitu? Takutnya bukan toko beneran Cia, ayolah. Jangan penakut gitu dong. Kita kan perginya bertiga. Bareng-bareng, nggak mungkin ada apa-apa kalau kita saling jaga. Lagian ini masih sore kan? Cuma sebentar doang kok. Sebelum maghrib, habis itu kita langsung balik lagi ke sini buat lanjutin prakarya. Ya, mau ya? Iya Cia, benar kata Ziva. Kita ke sana cuman buat lihat-lihat aja kok. Kalau pas sampai sana suasananya nggak enak, atau permennya kelihatan nggak higienis, kita langsung putar balik dan pulang. Janji deh, masa kamu tega membiarkan sahabatmu ini penasaran setengah mati? Baiklah. Aku ikut, tapi kalian harus pegang janji ya. Jangan lama-lama di sana. Begitu beli atau lihat-lihat sebentar, kita langsung pulang. Perasaanku agak nggak enak. Tapi demi kebersamaan, ayo deh. Mereka bertiga berjalan beriringan menuju ujung komplek. Di sana berdiri sebuah toko permen yang tampak sangat cantik dan mencolok di tengah kegelapan sore. Seorang nenek tua menyambut mereka. Senyumnya luar biasa ramah. Selamat datang, anak-anak manis yang cantik. Silakan masuk, jangan malu-malu. Silakan pilih permen mana saja yang kalian suka. Khusus hari ini, karena ini kedatangan pertama kalian, semuanya gratis. Ambil saja sesuka hati kalian. Lihat itu, permen jelinya berkilauan kayak permata. Warnanya warna-warni banget. Persis kayak toko permen ajaib di film-film yang sering kita tonton. Beruntung banget kita kesini. Namun, di tengah kekaguman itu, suasana mendadak berubah mencekam bagi yang menyadarinya. Keanehan demi keanehan mulai bermunculan satu persatu. Tunggu deh. Kapan jam dinding di atas itu detiknya berputar terbalik? Lihat deh, jarum panjangnya jalan ke kiri, bukan ke kanan. Ziv, Zar, kalian ngerasa nggak hawa di dalam ruangan ini tiba-tiba dingin banget, nusuk sampai ke tulang? Padahal dari tadi aku keliling, aku nggak melihat ada AC atau kipas angin sama sekali di langit-langit toko ini. Teman-teman, tolong lihat ke cermin itu, pelan-pelan aja. Ada yang nggak beres. Itu bayangan nenek itu. Neneknya lagi sibuk membungkus permen ke dalam kantong, tapi bayangannya di dalam cermin. Sama sekali nggak bergerak. Bayangan itu cuma berdiri diam sambil menatap tajam ke arah kita. Nggak salah lagi. Ada yang aneh dengan tempat ini. Tempat ini bukan toko biasa. Nggak ada tapi-tapi lagi. Kita harus pulang sekarang juga. Jangan lama-lama di sini. Perasaanku makin buruk. Ayo cepat keluar.
Karena panik, mereka buru-buru meletakkan beberapa lembar uang di meja kasir terdekat, tanpa menunggu kembalian. Begitu kaki mereka melangkah melewati pintu keluar, jalanan komplek yang familiar, rumah-rumah tetangga, dan lampu jalan yang mereka lewati tadi, semuanya lenyap seketika. Sebagai gantinya, mereka kini berdiri di atas tanah kosong yang luas dan gelap gulita. Nenek ramah tadi melangkah keluar, namun wujudnya telah berubah total. Kini ia berdiri sebagai hantu wanita tua yang mengerikan. Hahaha, anak-anak bodoh. Siapapun anak yang telah melangkah masuk dan memakan permen kutukan dariku, jiwanya akan terjebak di dimensi ini selamanya. Kalian tidak akan pernah bisa pulang. Kalian akan menemani aku di sini sampai membusuk. Haha. Zara, Ziva, dan Chia menatap kantong permen yang ada di genggaman tangan mereka dengan perasaan ngeri luar biasa. Teman-teman, untunglah belum ada satupun dari kita yang sempat memakan permen ini. Kita harus buang permen-permen sialan ini sekarang juga. Jangan sampai menyentuh bibir kalian. Di tengah kepanikan karena hantu nenek itu mulai melangkah, mereka bertiga mencoba menenangkan diri. Dengar, kalau benar semua ini adalah sihir atau mantra dari permen ini, pasti ada cara untuk mematahkannya. Kita lempar semua permen ini secara bersamaan, tepat ke arah wajah hantu itu. Kita harus kompak. 1, 2, 3. Mereka bertiga melemparkan seluruh permen yang ada di tangan mereka ke arah hantu nenek tersebut. Permen-permen itu meledak menjadi kepulan asap hitam yang pekat. Hantu nenek itu menjerit kesakitan karena asap tersebut tampaknya membakar wujudnya. Lihat, di sebelah sana ada berkas cahaya lampu senter yang bergerak. Itu pasti Pak Joko, satpam komplek kita yang biasa ronda malam. Ayo cepat, lari sekuat tenaga ke arah cahaya itu. Fokus ke depan, apapun yang terjadi di belakang, jangan pernah menoleh. Mereka berlari kencang menerobos ilalang dan pohon. Namun, begitu mereka berhasil melewati pembatas tanah kosong dan melompati semak-semak, sebuah keajaiban terjadi. Seluruh pemandangan mengerikan itu lenyap dalam sekejap. Mereka kembali berdiri di ujung komplek yang asli. Saat mereka menoleh ke belakang untuk memastikan, toko permen cantik itu sudah tidak ada. Aku takut banget, Cia. Aku sempat mikir, kalau kita nggak bakal bisa keluar lagi, dan bakal hilang selamanya dari dunia ini. Ini pelajaran mahal buat kita. Mulai sekarang, jangan pernah lagi mudah tergiur dengan tempat baru atau hal-hal murah yang mencurigakan, apalagi di tempat yang sepi. Iya, Cia. Aku janji, mulai sekarang aku gak bakal sembarangan tergiur makanan manis lagi. Nyawa kita jauh lebih penting daripada sekarung permen gratisan. Hei, kalian ini ngapain dari mana malam-malam gini? Ini sudah lewat jam maghrib. Anak perempuan gak baik keluyuran di pojokan sepi begini. Itu loh, Pak. Kami tadi terjebak masuk ke dalam toko permen baru yang ada di ujung jalan ini. Loh, toko permen yang mana, Neng? Di ujung komplek ini gak ada toko permen sama sekali sejak dulu. Saya malah kaget luar biasa dari tadi ronda di sini. Kalian bertiga tiba-tiba muncul begitu saja, padahal tadinya nggak ada siapa-siapa di sini. Pak, kalau begitu, kami pamit pulang duluan ya, Pak. Permisi. Oh iya, langsung pulang ke rumah ya. Hati-hati di jalan, jangan sampai tersesat lagi seperti barusan. Namun, baru saja mereka melangkah 3 meter, Cia penasaran dan menoleh ke belakang untuk berterima kasih sekali lagi. Betapa terkejutnya mereka. Sosok satpam yang baru saja bicara dengan mereka itu lenyap seketika, tanpa jejak. Tanpa pikir panjang lagi, mereka langsung berlari tanggang lenggang, tanpa menoleh lagi ke belakang, hingga sampai di rumah Cia. Malam semakin larut. Di dalam ruang tamu, rumah Cia ketiganya duduk melingkar di atas karpet. Mereka masih syok, mencoba menenangkan detak jantung mereka yang berdegup kencang. Namun, kedamaian itu mendadak hancur berantakan ketika Zara tidak sengaja meraba saku jaket jeans yang dikenakannya. Teman-teman, tolong aku nggak sengaja meraba saku jaket.
Ternyata, aku masih punya satu permen yang tersisa di dalam saku ini. Aku benar-benar lupa membuangnya. Tadi saat kita melempar kantongnya. Ziva dan Cia langsung membeku. Apa Zara? Kamu bercanda kan? Cepat keluarkan. Dan buang permen itu sekarang juga. Jangan disimpan di dalam rumahku.